Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Profesor Ratih, dan juga Bapak Ibu semua, atau teman-teman semua. Senang sekali diberi kesempatan kembali oleh Bu Profesor Ratih untuk sharing ya mengenai bagaimana penerapan sistem manajemen keamanan pangan di industri pangan. Jadi mudah-mudahan apa yang di-share malam ini bisa bermanfaat bagi teman-teman atau Bapak Ibu semua. Baik, saya akan lanjut. Mungkin kalau untuk biodata tadi sudah disampaikan, saya skip saja. Tapi saya ingin memulai dengan satu quote yang selalu ini menginspirasi saya, apalagi di tengah pandemik seperti ini, di kondisi yang disebut VUCA ya, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, ini ada quote dari Alvin Toffler ya, yang mengatakan bahwa buta aksara di abad 21 itu bukan pada orang yang tidak bisa baca atau tulis ya, tetapi pada orang yang tidak mau learn, unlearn, dan relearn. Nah, saya pikir teman-teman yang mengambil kuliah magister pangan, disebutnya sekarang jurusan apa namanya ya? Saya lupa, bukan MPTP ya? Sekarang PTN, Pak. PTN itu PTN itu ya, jadi kalau TPN teknologi pangan, ini teknologi pangan juga, Master PTN singkatannya. Master PTN, sorry, TPN, astagfirullahaladzim, saya salah. TPN teknologi pangan, Pak. Ya. Oke, ya. Jadi saya pikir teman-teman atau Bapak Ibu semua ini di era sekarang ini telah menerapkan ini ya, learn, unlearn, and relearn. Karena memang kalau bicara yang relate dengan food safety juga sekarang perkembangannya juga cukup cepat ya, cukup dinamis gitu ya. Jadi kita harus selalu mencoba untuk unlearn apa yang sudah kita pelajari, mungkin juga sudah tidak up to date gitu ya, tapi juga harus merelearn lagi dengan perkembangan yang sekarang. Jadi kayak dulu mungkin kita taunya food safety tentang HACCP saja gitu ya. Terus sekarang sudah ada food fraud, ada food defects, apalagi sekarang juga ada kalau penerapan FSSC ada yang terkait dengan food safety culture. Ya, mungkin ini juga hal yang cukup happening sekarang. Oke. Ini materi yang akan saya sampaikan, sama overview, kemudian definisi, bagaimana perkembangan food safety management system, mungkin sekilas tentang PRP, HACCP, dan bagaimana implementasinya. Saya pikir teman-teman yang di industri pangan ya, yang mengambil kuliah sekarang ini mungkin sudah cukup familiar. Nanti mungkin kita bisa berdiskusi ya, bisa tukar pikiran bagaimana perkembangan atau penerapan di masing-masing industri. Oke, saya akan coba menerangkan dulu mengenai sebenarnya kalau bicara produk itu dikatakan berkualitas itu seperti apa gitu. Apakah cukup dengan bahwa produk itu disukai oleh konsumen gitu ya, atau rasanya enak gitu ya. Nah, tentunya dengan perkembangan sekarang, kalau saya berpendapat bahwa produk berkualitas itu tidak hanya semata-mata tentang penerimaan konsumen dalam arti dari sisi rasa gitu ya, tapi juga hal yang penting juga perlu diperhatikan adalah bahwa produk berkualitas itu harus mempunyai unsur protection gitu ya, artinya bahwa produk-produk yang dihasilkan itu memenuhi persyaratan food safety ya, diproduksi di tempat yang emang tidak ada potensi, istilahnya bisa termanage food defense-nya gitu ya. Begitu juga bagaimana terkait materialnya bisa terbebas dari food fraud. Nah, kemudian juga yang kedua adalah terkait compliance ya. Artinya compliance ini adalah kesesuaian gitu ya, atau kemampuan dalam memenuhi persyaratan
baik itu persyaratan food regulation seperti dari BPOM gitu ya, kemudian juga dari SNI atau undang-undang, atau juga persyaratan yang ditetapkan misalnya kalau kita ekspor ke negara tujuan. Karena kadang-kadang persyaratan negara tujuan itu bisa berbeda dengan persyaratan lokal gitu ya. Misalnya kita itu ada ekspor ke negara Filipina aja gitu ya, untuk produk susu pertumbuhan aja, untuk pengecekan salmonellanya itu N-nya berbeda. Kalau di kita misalnya N-nya 30, di Filipina itu 60 gitu. Jadi compliance ini juga penting. Kemudian juga standar-standar ya, baik standar yang dikeluarkan kodeks ya, ataupun dari terkait persyaratan-persyaratan internasional lainnya. Nah, yang berikutnya adalah terkait customer atau consumer satisfaction, terkait dengan consumer perspektif, bagaimana bahwa produk yang dihasilkan itu harus memiliki ya rasa yang disukai gitu ya, kemudian nilai gizi yang sesuai, kemudian juga konsistensi dan juga komunikasi terkait informasi label dan hal-hal yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi saya pikir untuk memahami kualitas gitu ya, tidak semata-mata tentang produk itu memenuhi rasa gitu ya, tapi juga memenuhi protection dan compliance ini penting. Karena mungkin teman-teman pernah mendengar kali ya kasus ada kalau nggak salah bubur bayi ya, industri kalau nggak salah tahun 2016 ya di Tangerang itu bubur bayi itu sangat disukai oleh konsumen, dia dari produk UMKM gitu ya, dan juga cukup besar bisnisnya gitu ya. Tapi karena tidak memenuhi unsur compliance, akhirnya pabriknya itu ditutup sama BPOM gitu. Padahal dan itu tentunya bisnis mereka jadi terhenti karena banyak konsumennya yang berteriak. Artinya bahwa di sini penting sekali ketiga unsur ini dipenuhi untuk memastikan bahwa produk kita itu berkualitas. Oke, kalau terkait keamanan pangan, tentunya kita perlu mengacu ke beberapa referensi ya. Di Indonesia ini ada Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 dan juga PP Keamanan Pangan Nomor 86 Tahun 2019. Poinnya di sini bahwa keamanan pangan memastikan bahwa produk yang kita hasilkan itu terbebas dari cemaran biologi, kimia, atau hal lain yang dapat mengganggu atau merugikan kesehatan manusia. Dan tentunya juga tidak bertentangan dengan agama atau keyakinan. Nah, ini menurut definisi ya. Kemudian juga di Undang-Undang Pangan juga diterangkan bagaimana bahwa keamanan pangan itu harus dipastikan aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan dan budaya masyarakat. Juga bagaimana kita memastikan bahwa pencemaran itu tidak mengganggu kesehatan manusia. Nah, hal penting lagi adalah bahwa kita juga di Indonesia tidak bisa terlepas dari halal ya, dan kalau saya melihatnya ini hal yang baik bahwa food safety pun sekarang diintegrasikan gitu ya dengan sistem jaminan halal, di mana salah satu kriteria dari sistem jaminan halal yang terbaru pun adalah terkait dengan keamanan pangan. Jadi istilah pressure atau pentingnya keamanan pangan ini tidak semata-mata dari persyaratan yang terkait dengan keamanan pangan itu sendiri gitu, tetapi juga penting untuk memastikan kita comply dengan dari sisi halalnya. Oke, ini saya mencoba menjelaskan perkembangan sistem manajemen keamanan pangan ya. Mungkin Bapak Ibu dulu mungkin kita belajarnya tentang HACCP. Dulu saya kuliah cuma belajar tentang HACCP gitu ya. Kemudian sekarang muncul ISO 22000 2018. Sebenarnya ISO 22000 ini adalah
juga perkembangan dalam merespon alignment dengan ISO 9001 ya waktu itu ya. Nah kemudian ada PAS 220 ini juga berdasarkan perkembangan di global, jadi beberapa industri itu merasa bahwa requirement tentang GMP atau PRP di ISO 22000 itu cukup, istilahnya porsinya kecil sekali gitu ya, penjelasannya sangat sedikit gitu ya. Dan mereka mempropos untuk PAS 220 ini. Dan PAS 220 ini emang cukup detail ya untuk PRP ya, Prerequisite Program. Dan kemudian PRP ini diadop oleh ISO di ISO TS 2009 dan sekarang ini yang muncul adalah atau yang cukup diakui Food Safety System Certification 22.000 atau FSSC ini. Jadi FSSC ini sebenarnya adalah gabungan dari ISO 22.000, di dalamnya ada HACCP gitu ya. Kemudian ada ISO TS dan additional requirement. Nah, perkembangan terakhir ini di tahun lalu di November 2020 FSSC ini sudah versinya sudah naik lagi 5.1 dan saya mendengar kabar juga akan berubah lagi gitu versinya ya. Jadi cukup cepat gitu perkembangannya. Nah, jadi mungkin inilah kenapa kita perlu learn, unlearn dan relearn mengenai persyaratan terkait manajemen sistem manajemen keamanan pangan ini. Nah, ini adalah additional requirement yang ada di FSSC 22.000 versi 5.1 ya, ada 15 poin dan juga penerapannya tergantung skopnya ya, skop area sertifikasi. Saya tidak akan jelaskan detail, mungkin nanti di belakang beberapa akan disinggung. Nah, kalau bicara skop kategori penerapan FSSC, ini juga cukup luas ya, mulai dari farming, processing, production feed and pet food, ya, catering, kemudian juga retail dan wholesaler, kemudian juga transport and storage service, kemudian packaging, kemudian juga production biochemical. Nah, karena saya kerja di industri makanan ya, biasanya kita itu ada di sini di kelompok C ya. Kalau di kami itu masuknya ke C4 di ambient stable product. Nah, kalau bicara perkembangan ISO 22000, tentunya kita juga perlu melihat apa sih poin-poin yang kritikal gitu ya di dalam persyaratan ISO 22000 ini. Yang pertama, ini saya highlight aja beberapa poin. Yang pertama HLS atau High Level Structure, di mana pengertian High Level Structure ini adalah bahwa komposisi atau susunan klausul-klausul di dalam ISO ini sekarang itu polanya sudah seragam gitu ya. Jadi mengikuti pola PDCA gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah risk-based thinking, ini juga ditekankan, nanti mungkin saya akan singgung sekilas mengenai risk-based thinking. Kemudian PDCA approach ya, kemudian terkait chain control, ini ada hubungannya juga dengan risk-based thinking. Kemudian ada penentuan ya, sekarang itu ada istilahnya penentuan, sebelumnya sih sudah ada ya PRP, cuma untuk OPRP dan PRP ini ada terutama untuk OPRP ya. OPRP ini sekarang ada istilahnya kayak semacam critical limitnya, ada action criterion gitu. Kemudian di tengah pandemik ini di FSSC juga audit online itu diperbolehkan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah juga terkait dengan food safety culture. Ya, mungkin nanti kita akan diskusikan mengenai poin-poin ini. Oke,
bicara risk based thinking, sebenarnya HACCP sendiri sudah menerapkan risk based thinking ya, karena kan kita bicara resiko melihat dari probability dan severity gitu ya. Nah, di dalam ISO ini juga bahwa risk itu tidak hanya dilihat dari sisi operasional, tapi juga harus melihat dari sisi organizational. Jadi yang sifatnya lebih strategik gitu ya, karena memang dengan berkembangnya teknologi, dengan berkembangnya ya ilmu pengetahuan gitu ya, risk ini juga perlu kita antisipasi gitu. Kemudian di risk ini tentunya risk ini kan timbul sebenarnya dari adanya ketidakpastian gitu ya. Nah ini kita harus mitigasi. Di satu sisi risk itu juga bisa memberikan opportunity ya. Misalnya kayak sekarang nih kasus pandemik gitu ya. Ini adalah kondisi yang banyak menimbulkan resiko gitu ya, baik terhadap bisnis gitu ya, ataupun kesehatan gitu. Tapi di sisi lain juga ternyata kondisi pandemik ini juga menimbulkan banyak opportunity gitu ya, seperti bisnis online dan lain sebagainya yang cukup berkembang. Oke, kemudian juga dari sisi kalau sisi negatifnya tentunya risk ini juga menimbulkan threat atau ancaman. Nah, ancaman-ancaman ini yang harus kita mitigasi. Gitu. Nah, kalau bicara hazard analysis di operational process, kalau bicara di food safety tentunya tidak terlepas dari 3 hal. Yang pertama tadi dari HACCP, yang kedua dari PASAP, dan yang ketiga dari TASAP. Mungkin nanti kita juga akan bahas sekilas mengenai hal tersebut. Oke, poinnya adalah terkait risk based thinking ini bagaimana kita bisa pemikiran berdasarkan risk ini bisa kita terapkan gitu ya, baik itu untuk menghilangkan dampak negatifnya terkait pentingnya mitigasi gitu ya. Kemudian juga apakah ada peluang gitu ya untuk meningkatkan pencapaian pelanggan, kemudian juga menganalisa kira-kira ketidakpastian apa yang akan timbul gitu ya, dan kemudian juga bagaimana pengambilan tindakan untuk mencegah terulangnya efek ketidaksesuaian. Ya, action to address risk ada beberapa cara ya, ada dengan cara menghindari resikonya atau mengambil resiko karena adanya opportunity, kemudian juga menghilangkan sumber resiko gitu. Kemudian juga merubah atau menurunkan dari likelihood-nya atau konsekuensinya, dan tentunya bisa juga sharing the risk. Umumnya ini misalnya dengan asuransi gitu ya kalau di strategiknya, atau menerima resiko itu untuk kita ambil gitu. Nah, ini juga penting nih ya, makanya kalau di persyaratan ISO itu kita ada bagaimana kita ketika kondisi darurat, penanganan kondisi darurat, emergency preparedness ini juga penting gitu. Jadi kalau bagaimana kita memanage enterprise risk management, karena misalnya tadi kalau bicara risk food safety, yaitu juga kalau terjadi bisa menjadi disaster ya, bisa menjadi krisis gitu ya. Kalau misalnya produk itu misalnya menyebabkan keracunan pada konsumen gitu ya, atau produk itu harus ditarik dan lain sebagainya. Nah itu semua adalah risk-risk yang harus kita mitigasi, dan kalau terjadi pun itu bagaimana kita memanage krisis gitu ya. Ini juga penting. Memanage krisis itu bagaimana krisis itu tidak dampaknya itu tidak melebar gitu ya, tidak besar gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita memanage ketika krisis itu membesar gitu ya, dan bagaimana kita bisa melakukan recovery gitu ya kalau terjadi sesuatu. Nah, ya kalau kayak misalnya kejadian kebakaran, ya itu ada pabrik yang kebakaran gitu ya.
Nah, itu juga sebenarnya bagaimana kita bisa memanage krisis itu. Nah, dalam kaitannya dengan food safety, krisis manajemen ini penting sekali ya tadi kalau misalnya tadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait krisis disebabkan oleh bahaya food safety, tentu kita harus bisa bagaimana menghandle-nya ya. Mungkin teman-teman juga pernah membaca yang kasus misalnya Snow Brand di Jepang ya, dan itu menyebabkan terjadinya krisis karena konsumennya banyak yang sakit gitu ya, atau terkait kasus melamin gitu ya. Nah, tentunya itu bagaimana tuh perusahaan bisa memanage kejadian tersebut ya supaya tidak membesar dan lain sebagainya. Oke, kalau siklus PDCA saya pikir Bapak Ibu sudah paham ya, tapi poinnya di sini bahwa Plan, Do, Check, Act ini bisa dilihat dari sisi organisasional atau sisi operasional. Kalau saya dulu di tempat lama itu konsep PDCA ini ada disebut dengan PDCA besar, PDCA kecil gitu ya. PDCA kecil ini yang operasionalnya. Saya pikir ini sih kaitannya dengan pemahaman mengenai continuous improvement ya. Jadi bagaimanapun food safety itu juga harus terus direview dan harus juga diimprove gitu ya. Nah, manajemen perubahan ini juga penting karena di setiap perubahan juga pasti ada resiko gitu ya. Nah, kalau terkait dengan perubahan-perubahan yang relate sama food safety, ini juga penting diantisipasi, misalnya terkait perubahan material gitu ya, atau perubahan mesin gitu ya, atau juga perubahan-perubahan yang terkait dengan parameter proses. Ini penting dilakukan risk assessment ya, supaya kita bisa mengantisipasi atau memitigasi resiko-resiko apa yang akan muncul gitu ya. Nah, ini adalah beberapa hal yang relate dengan perubahan-perubahan, misalnya di manufacturing ya, bisa terkait perubahan supplier, bahan baku, spesifikasi, formula, ya, kemudian perubahan atau penambahan parameter, perubahan bahan kimia atau bahan cleaning gitu ya. Nah, ini juga penting di manage atau dimitigasi resikonya. Nah, jadi perubahan sendiri bisa terjadi terhadap proses, ya, bisa terjadi terhadap sumber daya, dalam hal ini misalnya mesin, gitu ya, atau utility, ya. Kemudian juga terjadi pada material dan juga pada produk. Nah, ini kita harus pastikan bahwa ini perubahannya, chain manajemennya ini terkendali, karena jangan sampai, karena kan tujuannya baik biasanya perubahan itu untuk memecahkan masalah gitu. Jangan sampai perubahan ini menimbulkan masalah baru. Nah, ini penting diperhatikan karena kadang-kadang perubahan itu karena misalnya dituntut cepat gitu ya, dituntut harus segera gitu ya, sehingga kadang-kadang mitigasi resikonya itu yang tidak menyeluruh gitu, sehingga potensi terjadinya kegagalan itu yang tidak terantisipasi. Nah, poinnya di sini bahwa cara kerja kita dalam memanage risiko terkait perubahan ini penting sekali. Jangan sampai setiap ide itu tanpa dimitigasi langsung dieksekusi gitu ya. Tapi kita perlu memastikan bahwa perubahan ini diidentifikasi dulu apa saja yang berubah gitu ya, apakah prosesnya, apakah ingredientnya atau materialnya, atau juga orang dan sebagainya ya. Kemudian juga siapa saja yang harus terlibat dalam memitigasi risiko, ini juga penting karena di dalam sistem kita juga penting melibatkan orang gitu ya. Keterlibatan orang itu menjadi penting di dalam pengelolaan manajemen sistem.
apakah departemen mana saja yang terlibat ya, apakah QA, production, engineering, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini kita perlu mereview impact-nya kemana kalau setiap ada perubahan. Apakah ke HACCP tadinya, karena misalnya kalau ganti material, tentunya kita harus melihat impact-nya kemana nih, misalnya ke HACCP-nya atau ke PASAP-nya gitu ya. Ini juga perlu dilihat. Kemudian juga terkait efisiensi, cleanability, gitu ya, efektivitasnya, nah itu seperti apa? Ini perlu di-review impact-nya. Nah, kemudian setelah direview, ini tentunya perlu approval dari pihak-pihak terkait ya, dan apakah perlu validasi ya, atau validasi proses gitu ya. Ini penting untuk memastikan bahwa apa yang kita inginkan perubahan tersebut setelah diimplementasikan itu tidak menimbulkan permasalahan baru. Dan yang paling penting kadang-kadang yang kita sering lupa adalah setelah melakukan perubahan kita tidak mereview apa yang disebut dengan post launch ya. Misalnya ketika ada perubahan material gitu ya. Nah, ini kita perlu melihat juga respon konsumen itu seperti apa ya. Jangan-jangan 3 bulan setelah produksi banyak komplain gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pastikan bahwa perubahan itu bisa kita close kalau post launch-nya itu sudah berjalan dengan baik. Nah, ini sih contoh digitalisasi ya di tempat kami mengenai change control, di mana sekarang kami telah menerapkan online di istilahnya dengan kondisi sekarang ini sangat membantu sekali ya. Kalau dulu dengan hard copy beredar kemana-mana tidak ketahuan gitu. Terus sekarang dengan online itu bisa dimonitor statusnya sampai di mana. Oke, saya lanjut terkait dengan Food Safety Management System. Pada prinsipnya ini ada 3 hal ya. Pertama mengenai food safety terkait tentang pencegahan untuk sesuatu yang tidak disengaja gitu ya, bahaya yang tidak sengaja. Kemudian 2 hal ini adalah pencegahan untuk hal-hal yang atau bahaya yang disengaja. Nah, yang HACCP saya pikir Bapak Ibu sudah cukup familiar. Kemudian kalau TASAP, PASAP mungkin ini juga sebenarnya sudah lama ya. Poinnya bahwa TASAP ini adalah Threat Analysis Critical Control Point ini bagaimana kita memitigasi resiko-resiko yang terkait dengan sabotase gitu ya, atau behavior atau ideological motivasi. Kalau food fraud ini poinnya terkait dengan pencegahan yang dilatar belakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan atau ekonomi. Oke, ya saya pikir Bapak Ibu semua sudah paham juga bahwa di dalam food safety ini ya bahaya yang kita kendalikan ada 4 hal ini ya. Jadi ada bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya mikrobiologi, dan bahaya alergen. Nah, saya sekilas membahas tentang persyaratan PRP ya. Ini adalah poin-poin yang terkait GMP atau PRP ya. Di sini ada rework, ada product recall procedure, ada warehousing, ada product information, ada food defense ya, kemudian ada management of purchase, ada prevention of cross contamination, clean sanitation, dan lain sebagainya. Nah, ini kita perlu pelajari ya, perlu memastikan bagaimana penerapannya di tempat atau di industri. Saya tidak akan bahas satu-satu, mungkin saya highlight beberapa saja. Yang pertama, biasanya kalau bicara layout, kalau di pabrik, yang jelas harus memperhatikan bagaimana jalur orang, jalur material, dan jalur produk itu tidak bertabrakan, gitu ya, supaya tidak terjadi cross kontaminasi. Kemudian juga terkait lantai, dinding, langit-langit, dan lain sebagainya, ini juga perlu
di manage gitu ya. Kemudian juga penempatan alat jangan sampai susah diakses gitu ya. Kemudian juga terkait fasilitas laboratorium. Nah, biasanya laboratorium misalnya kalau kayak mikro itu istilahnya jangan sampai ada di area produksi gitu ya, yang berpotensi atau misalnya jalur pembuangannya itu juga harus diperhatikan. Kemudian terkait produk atau material ini juga perlu diperhatikan penanganannya jangan sampai terjadi potensi kontaminasi. Baik itu kontaminasi fisik tadi ya, ataupun juga karena misalnya menyimpan berbagai material alergen ya. Oke, kemudian mengenai zoning ini sebenarnya bagaimana zoning ini dibuat untuk meminimize cross kontaminasi gitu ya, dari area yang low care ke high care. Biasanya di tiap pabrik atau industri ini beda-beda sih, ada nyebutnya high care gitu ya, atau juga area kritis dan lain sebagainya. Ada juga yang disebutnya sebutnya itu ada di antara high care dan medium care gitu ya. Misalnya ada treatment itu disebutnya dengan medium care with high treatment gitu ya. Ini beda-beda di setiap perusahaan. Tapi prinsipnya adalah bagaimana kita perlu memastikan zonasi ini penting untuk mencegah atau mengurangi potensi kontaminasi. Personal hygiene, saya pikir ini hal yang basic ya. Kalau di industri pangan, apalagi di era pandemik, ini terutama terkait cuci tangan, ini penting sekali gitu ya. Tapi dengan pandemik ini cukup membantu ya disiplin orang untuk mencuci tangan ataupun menggunakan masker. Oke, kemudian pelaporan yang sakit juga penting ya supaya tidak terjadi mengkontaminasi produk atau juga dengan kondisi sekarang ini penting sekali supaya tidak menyebabkan penularan ya. Makan dan minum ini juga penting diperhatikan supaya tidak menjadi sumber kontaminasi, masuknya pes gitu ya, atau juga terbawa ke produk gitu ya, menjadi bonus gitu buat konsumen. Kemudian sama pakaian aksesoris ini juga perlu dikendalikan. Nah, kalau bicara warehousing, saya pikir sih bicara tentang bagaimana kita memastikan pencegahan kontaminasi ya, bagaimana material yang misalnya mengandung alergen dengan tidak mengandung alergen ditangani dengan baik, penyimpanan, layout penyimpanan, stock rotation, PFO dan FIFO, gitu ya. Kemudian juga pemeriksaan transporter, forklift, ya. Kemudian juga masalah pest control. Kalau sekarang mungkin di beberapa industri juga sudah menerapkan WMS, ya, dengan barcode. Jadi kita bisa mengetahui dengan akurat produk kita ada di produk dengan kode sekian ada di lokasi mana. Gitu. Dan ini juga penting untuk traceability ya kalau di terkait sistem. Kemudian juga yang penting sekali di warehouse itu bagaimana menangani produk yang non-conformance ya, produk-produk yang tidak sesuai, reject atau terkontaminasi itu dipastikan disimpan di area terpisah dan itu harus terkontrol jangan sampai ada penyalahgunaan. Kemudian juga warehouse control, terutama mungkin kalau untuk yang produk atau material yang sangat tergantung pada suhu, terutama produk-produk yang membutuhkan cold storage ini juga penting diperhatikan. Kemudian juga humidity ya. Kemudian terkait dengan chemical ini juga penting jangan sampai kita menyimpan
bahan kimia ya, apalagi B3 itu tercampur dengan produk gitu ya. Dan juga harus dipastikan itu terkunci ya, karena ini kaitannya dengan tasap, jangan sampai ada penyalahgunaan. Dan kemudian juga terkait produk non-conforming ini harus dipastikan diberikan identitas yang jelas, jangan sampai petugas warehouse salah ambil gitu ya, karena identitas tidak jelas. Walaupun mungkin ya secara sistem kita bisa mengunci gitu ya, tapi bisa saja terjadi kesalahan gitu ya kalau secara fisik tidak ada identitas yang jelas. Utility ini juga penting ya kalau terkait keamanan pangan, baik itu udara, air, dan energi. Terutama mungkin bagi yang kontak dengan produk. Dipastikan bahwa udara ini juga memenuhi persyaratan, kemudian juga air ya, terutama untuk air yang sebagai bahan baku, ini kan kalau persyaratannya harus sesuai dengan persyaratannya air minum ya. Kemudian juga energi ini penting, terutama terkait kalau misalnya pemakaian dengan heat treatment ya. Kemudian juga terkait pencahayaan ini juga dipastikan harus sesuai ya. Biasanya di peraturan ketenagakerjaan itu ada persyaratan berapa lux untuk area-area tertentu. Nah, kemudian juga filter ya, nitrogen terutama kalau di susu bubuk kita memakai nitrogen, itu juga dipastikan bahwa filternya itu harus termanage ya. Kemudian udara terutama harus dipastikan bahwa harus oil free. Kemudian juga food grade additive untuk boiler ini juga harus memenuhi persyaratan. Terkait hygiene monitoring, ini juga cukup krusial ya, baik itu air, udara, personel ya, atau lingkungan. Ya biasanya kalau di industri pangan pasti ada jadwal ya untuk kapan melakukan exposure test, kapan melakukan swab peralatan, kapan melakukan swab lantai gitu ya, kemudian juga kapan melakukan swab personel. Nah ini penting untuk memastikan bahwa proses assurance kita bahwa produk-produk yang kita hasilkan tidak semata-mata materialnya oke gitu ya, tetapi juga hal-hal lain yang terkait dengan prosesnya juga terjaga dengan baik. Kemudian terkait penanganan sampah, ini juga dipastikan bahwa tempat sampah itu harus tertutup ya, tidak mengundang pes gitu ya. Kemudian sampah tidak sampai menumpuk gitu ya, karena bisa mengundang pes. Kemudian juga ada penandaan yang jelas. Nah juga yang paling penting adalah ini ya, kemasan yang printed gitu ya. Ketika emang sudah tidak dipakai, itu dipastikan dihancurkan gitu ya. Jangan sampai nanti kemasannya menjadi wadah label kemasannya untuk susu, tapi ternyata yang pakai buat kuaci gitu ya, atau misalnya buat kalau kaleng buat kaleng kerupuk gitu ya, itu harus dipastikan itu tidak digunakan untuk yang lain. Nah, ini juga penting terkait kontrak untuk pembuangan sampah. Ini tidak semata-mata dari sisi food safety, tapi juga dari sisi environment ini menjadi persyaratan ya. Mungkin kalau perusahaannya sudah menerapkan program proper ya tentang penanganan lingkungan, ini juga menjadi penting ya. Di satu sisi kalau untuk food safety itu kalau misalnya ada pembuangan waste, entah itu waste product, itu dipastikan jangan sampai ada penyalahgunaan gitu. Oke, berikutnya terkait alergen. Nah, alergen ini kalau dulu di Indonesia masih voluntary, tapi sekarang di Indonesia pun sudah menjadi mandatory ya. Sini bahwa di peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018, jadi keterangan alergen ini wajib dicantumkan pada label yang mengandung alergen. Dan sekarang juga sudah diatur mengenai list alergennya apa saja gitu ya, yang di Indonesia. Cuma memang
ada sedikit perbedaan dengan kodeks gitu ya, termasuk juga apalagi dengan negara Eropa ya cukup berbeda sekali. Jadi kalau kayak di Indonesia, misalnya kalau kayak ini ya, produk kesehatan tadi sirup glukosa, kemudian gelatin, minyak ikan, kemudian produk kedelai dapat berupa minyak lecithin gitu ya. Dan ini tidak dianggap sebagai alergen kalau di Indonesia. Nah, ini juga penting kita perhatikan, misalnya kalau kita mengekspor ke negara lain ya, karena peraturannya suka berbeda. Nah, kalau bicara dampak alergen, bisa macam-macam ya, bisa bikin gatal gitu, mual, muntah, bahkan bisa menyebabkan sesak napas atau kematian. Saya pikir sekarang sih sudah cukup concern ya konsumen terhadap alergen. Kalau dulu mungkin karena di Indonesia ini tidak terlalu sensitif kali ya terkait alergen karena mengkonsumsi kacang atau yang lainnya kita sudah cukup biasa gitu. Oke, kemudian juga kalau di peraturan kodeks yang terbaru, sulfit ini tidak dimasukkan dalam alergen gitu ya. Jadi kalau diperhatikan bahwa alergen yang ditetapkan oleh kodeks itu emang yang relate pada produk-produk atau material yang mengandung protein gitu. Nah, ini peraturan kodeks terbaru terkait alergen. Nah, ini sih saya pikir Bapak Ibu sudah tahu ya bagaimana reaksi-reaksi alergen. Oke, bagaimana sekarang penanganan alergen ini di industri ya? Kalau di tempat kami atau apa yang saya alami dari berbagai industri, pertama sih kita penerapan alergen itu melihat ketika kita melakukan seleksi material ya. Di sini kita sudah selain persyaratan kualitas tadi misalnya kandungan komposisi gitu ya atau mikro dan lain sebagainya, di sini juga kita sudah identifikasi material ini mengandung alergen apa gitu. Nah, dan kemudian kita membuatkan matriks alergen untuk RM. Ini gunanya adalah untuk memberikan guidance pada warehouse atau area preparasi ya, supaya mereka tahu bahwa material yang mereka tangani ini alergennya apa. Nah, kedua terkait dengan formulation. Nah, di formulation ini ada kaitannya dengan finish good ya. Nah, di sini juga kita membuatkan matriks alergen untuk finish good. Nanti ada kaitannya dengan handling di produksi terkait cleaning gitu ya, change over, dan juga terkait dengan labeling bagi era. Nah, kemudian juga kita mereview dari sisi alergen cross contact, ini kaitannya dengan produksi ya, kira-kira potensi ketika pergantian produk itu alergennya apa gitu. Dan itu kaitannya nanti menentukan dengan matriks cleaning gitu ya. Cleaningnya harus seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir tentunya terkait review alergen pada label atau packaging. Ini terkait apa yang akan dideklar di dalam label gitu. Nah, hal-hal ini harus satu kesatuan ya supaya termanage dengan baik. Nah, kalau di tempat kami itu sekarang kita memanage ini juga melalui sistem Oracle gitu atau SAP gitu ya. Kalau mungkin tempatnya ada SAP, di mana informasi itu bisa metrik tersebut ada di dalam Oracle dan itu bisa langsung mengenerate barcode atau label gitu ya. Dan kemudian itu juga bisa mengenerate
bagi orang produksi itu cleaning seperti apa yang harus dilakukan kalau ketika ada changeover untuk produk yang alergen yang berbeda. Nah, untuk pengendalian alergen itu tentunya tadi yang saya sampaikan mulai dari pemilihan raw material, ya, kemudian juga saat penimbangan, kemudian juga saat pencucian, ya, ini tadi yang changeover gitu ya. Kalau penimbangan ini perlu dipastikan juga karena kalau misalnya menggunakan alat yang sama, gitu ya, itu juga bagaimana cleaningnya. Atau misalnya apakah ada manajemen colors gitu ya untuk tools-nya ya. So, untuk alergen tertentu warna tools-nya juga tertentu. Kemudian penyimpanan ini juga penting, kemudian juga labeling dan tentunya rework ya. Kalau ada rework ini juga harus pastikan antara produk resipiennya dan produk donornya, jadi produk yang akan di-rework sama produk yang akan menerima rework, itu match enggak alergennya. Nah, jadi ya ini seperti area penyimpanan, ini bagaimana kita memastikan penyimpanannya sesuai, jangan sampai produk yang mengandung alergen, misalnya alergen ada di atas produk yang tidak mengandung alergen. Ataupun misalnya ada material yang alergennya lebih banyak, ada di atas dari ada material yang alergennya lebih sedikit. Gitu. Nah, ini kita harus perhatikan untuk penyimpanannya. Kemudian kalau untuk labeling, ini juga tadi yang saya sampaikan bahwa kita di sistem itu sudah tergenerate di dalam untuk labeling, jadi secara otomatis ketika material itu diterima, dia akan keluar alergennya apa gitu. Nah, kalau bicara penulisan alergen, saya pikir Bapak Ibu bisa membaca pedoman dari BPOM ya. Jadi poinnya ada beberapa cara penulisan alergen itu, ada yang dicetak tebal ya, atau ada statement di labelnya misalnya mengandung alergen apa. Gitu. Nah, yang paling penting juga bagaimana mengidentifikasi alergen dari material yang carry over gitu ya. Jadi material-material yang secara secara penamaan logiknya dia tidak mengandung alergen, tapi setelah didalemin misalnya ternyata dia penyusunnya adalah ada yang mengandung alergen. Itu juga perlu diperhatikan. Oke, terkait pest control, saya pikir ini udah hal yang umum ya, karena kalau di industri pangan, karena makanan itu sendiri adalah objek yang menarik buat pest ya, makanya kita harus perhatikan bagaimana memanagenya, mulai dari tentang bagaimana program pengendaliannya dengan pest control provider-nya, bagaimana pencegahan akses, kemudian juga mapping daripada penempatan trap gitu ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa untuk di area dalam gitu tidak diperkenankan untuk istilahnya memberikan umpan gitu ya, atau juga memberikan umpan yang beracun. Gitu. Nah, perlu ada satu orang yang emang ditunjuk ya, di-assign untuk istilahnya mungkin untuk supervisi ya, supervisi untuk pengendalian hama, kemudian juga program manajemen ini harus dokumentasikan bagaimana rencana kerjanya, metodenya, schedule kerja, kemudian juga training, dan juga bahan kimia yang sudah di-approve-nya apa. Ini kadang-kadang yang sering menjadi perhatian auditor ya. Kalau di audit, misalnya bahan kimianya apa, dalam kontraknya itu apa, kemudian masa berlakunya ini masih oke atau tidak, atau juga nanti cara penggunaannya apa, sesuai nggak dengan petunjuk antara aktual dengan guidance pemakaian. Ini kadang-kadang hal sepele yang perlu disupervisi.
Oke, saya pikir terkait akses ini juga penting ya. Kadang-kadang apa namanya, akses ini karena sifatnya sepele gitu ya, tapi sebenarnya kalau diperhatikan bisa menjadi isu gitu ya. Jadi lubang kecil gitu kayak misalnya di rolling door gitu ya, di gudang, nah itu juga bisa menjadi akses. Yang paling bahaya itu kalau misalnya kalau sudah terjadi investasi ya, jadi pernah nih pengalaman di tempat-tempat sebelumnya itu sampai ada kejadian misalnya tikusnya beranak dan yang salah itu adalah ketika menemukan anak tikusnya langsung dibuang gitu. Nah itu yang salah, karena bagaimanapun induknya harus ditangkap dulu gitu. Karena kalau induknya tidak tertangkap, anaknya sudah dibuang, itu bisa ngamuk tuh tikus itu. Jadi bisa menghancurkan material-material yang ada di dalam gudang. Oke, bicara terkait tentang pestisida ini juga penting diperhatikan. Kemudian juga umpan ini tidak boleh umpan toksik ya, hanya sebenarnya di area produksi tidak boleh ada umpan sih sebenarnya ya. Kemudian juga insekutor ini harus dalam bentuk lem ya, jangan sampai bentuknya seperti ini yang bisa meletek gitu ya kalau kalau ada insek, jadi bisa terlempar. Oke, saya lanjut terkait maintenance. Ini juga menjadi penting maintenance karena kadang-kadang maintenance yang tidak memadai itu juga bisa menyebabkan terjadinya penyimpangan kualitas. Kalau bicara kegagalan produksi itu ada juga selain karena cleaning ya, karena cleaning yang tidak memadai, ada juga disebabkan oleh maintenance yang tidak memadai. Karena misalnya, apalagi untuk produk-produk yang aseptik ya, karena misalnya kurang kencang gitu ya, atau pemasangan gasketnya nggak benar, nah itu bisa menyebabkan kontaminasi yang cukup masif. Gitu. Nah, oleh karena itu ini mungkin kalau teman-teman yang pernah kerja di apa namanya di industri misalnya di Danone gitu ya, mereka ada namanya ini perceptive preventive maintenance. Jadi kita perlu mengidentifikasi mesin-mesin yang terutama yang kontak dengan makanan. Itu maintenance-nya harus seperti apa. Dan itu harus di-planningkan, diidentifikasi, kemudian apa namanya eksekusi seperti apa. Dan yang terpenting di dalam persyaratan food safety juga bagaimana prosedur ketika setelah melakukan maintenance. Jadi harus memastikan bahwa sanitasinya atau hygiene-nya itu sudah oke dan ada handover gitu ya antara maintenance dengan pihak penggunanya atau usernya. Nah, di kami memanage maintenance yang disebut dengan FSPM ya, Food Safety Preventive Maintenance. Ini kita monitor gitu ya pencapaiannya berapa persen gitu. Kemudian kalau ada penundaan itu penundaannya karena apa gitu ya, dan itu harus approve ke Food Safety Team Leader. Oke, saya lanjut terkait, saya pikir kalau langkah asap sudah cukup familiar, cuma saya hanya meng-highlight bahwa tim asap ini juga penting ya, bagaimana kita bahwa tim asap ini as a leader gitu ya, bahwa mereka bisa menginspirasi juga bagi teman-teman di level shop floor ya, bagaimana mereka melakukan evaluasi terhadap apa namanya HACCP plan-nya gitu ya, dan juga perkembangan lainnya. Dari kami menerapkan ada istilahnya pembentukan komisi gitu, ada komisi raw material, ada komisi maintenance, ada komisi komisi utility gitu ya. Nah, tujuannya itu untuk membuat keterlibatan tim
dan mereka melakukan review secara berkala. Dan penerapan di kami juga, kami setiap misalnya secara periodik, quarterly itu melakukan review dengan komisi-komisi tersebut. Bagaimana, apakah mereka misalnya kalau ada perubahan itu udah diupdate belum di ASAP plan-nya, atau juga misalnya terkait prosedur-prosedur yang dipersyaratkan yang relate sama komisi tersebut itu sudah di-update atau belum, misalnya kayak terkait pembelian emergency gitu ya, itu seperti apa. Itu juga dilakukan review. Kemudian terkait decision tree, ya kalau dulu mungkin di ASAP yang lama kita ada untuk proses itu ada 5 decision tree. Sebenarnya decision tree ini bukan suatu hal yang mandatori ya, tetapi ini adalah tools ya, bagaimana kita menggunakannya dan bagaimana tools ini bisa mempermudah kita untuk mengidentifikasi. Kita menerapkan 6 pertanyaan, tapi ini sebenarnya modifikasi ya, modifikasi di kami supaya lebih mudah dipahami. Tapi poinnya adalah karena yang sekarang ini dalam penentuan CCP atau OPRP itu yang membedakan adalah pertanyaan ke-6 ini ya, apakah pemantauan untuk batas kritis memungkinkan deteksi dan koreksi tepat waktu gitu ya, atau disebutnya timely detection untuk semua kegagalan. Nah, makanya dengan decision tree ini banyak perubahan di HACCP kami gitu ya. Jadi yang sebelumnya CCP, tetapi kalau tidak early detection itu kita rubah menjadi OPRP. Nah, tetapi emang poinnya adalah selalu saya melihatnya bahwa OPRP dan CCP ini sama-sama penting karena juga ada critical limit, atau di OPRP ada namanya action criterion. Poinnya adalah bagaimana kita memastikan early detection-nya ini ada atau tidak gitu ya. Jadi kalau kayak di pasteurisasi, kalau pasteurisasi kan kalau ada penyimpangan dia otomatis akan melakukan flow diversion valve gitu ya, akan balik gitu. Nah itu artinya bahwa timely detection-nya itu berjalan. Tetapi kalau kayak magnetic catcher gitu ya, itu kan dia tidak bisa gitu ya secara sistem gitu ya langsung melakukan koreksi gitu ya. Nah itu kita anggap sebagai OPRP. Oke, ini sih perbedaan ini aja ya, definisi. Nah, kemudian juga kalau bicara OPRP dan CCP itu kan juga harus tervalidasi ya. Tapi poin secara umum bahwa ini bicara tentang validasi suatu proses atau peralatan, poinnya bahwa food safety itu harus dirancang dari awal gitu ya. Jadi mulai dari desain. Nah, kalau desainnya sudah benar, tentunya kita akan melihat bagaimana instalasinya, operasionalnya, sama performance qualification-nya. Nah, kadang-kadang yang agak susah itu kalau desainnya tidak benar gitu ya, sehingga harus ada penyesuaian-penyesuaian di dalam instalasinya. Oke, saya lanjut terkait dengan food defense. Ini sekilas aja. Karena memang untuk pemahaman food defense ini juga saya pikir butuh waktu lebih lama ya. Jadi pada prinsipnya bahwa food defense ini kan kita mengendalikan bahaya-bahaya yang sifatnya disengaja, terutama yang terkait dengan misalnya ada sabotase gitu ya, atau pengerusakan dan lain sebagainya. Nah, motivasinya orang melakukan sabotase itu bisa karena kecewaan atau persaingan bisnis atau juga ada unsur pemerasan gitu ya. Nah, bagaimana mengendalikan food defense? Tentunya pertama adalah mulai dari seleksi karyawan ya. Ini harus dipastikan bahwa karyawan terus memiliki KTP yang jelas gitu ya, latar belakang yang jelas. Nah, ini tentunya butuh bantuan dari pihak HR ya,
atau human resource development ya, untuk memastikan ketika rekrutmen ini harus di-trace gitu ya dengan jelas. Kemudian terkait dengan akses kontrol, biasanya untuk area-area tertentu tidak sembarang orang bisa masuk ya, kayak ke high care itu tentunya orang-orang terbatas yang punya akses ke situ. Kemudian juga pengontrolan area terkait CCTV, ini juga penting ya. Kemudian juga area-area kritikal, misalnya tadi boiler, utility gitu ya. Kemudian juga gudang gitu ya. Nah, ini harus dipastikan bahwa area-area tersebut kalau tidak ada kepentingan harus dikunci gitu ya. Termasuk juga misalnya terkait dengan transportasi ya. Transportasi kalau kita harus memastikan bahwa ketika produk kita dikirim gitu ya, atau material kita terima harus disegel gitu ya truknya. Dan segelnya itu sebaiknya ada nomornya gitu ya. Karena jangan sampai hanya sekedar segel kawat gitu ya, yang bisa jadi bisa diganti. Ini sih contoh bagaimana kami melakukan risk assessment terkait TASAP ya. Kemudian ini juga terkait bagaimana kita melakukan monitoring. Jadi prinsipnya ini kita juga penting bagaimana melakukan monitoring terkait area-area kritikal. Oke, saya lanjut terkait food fraud. Ya, food fraud tadi bahwa ini adalah kecurangan atau pemalsuan ya, yang disengaja tujuannya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Food fraud ini bisa berdampak kesehatan ataupun tidak gitu ya, tergantung apa yang dilakukannya. Sebenarnya mungkin kalau food fraud ini saya pikir di Indonesia udah cukup familiar ya, kayak bakso memakai boraks gitu ya, atau tahu memakai formalin gitu ya. Nah, tapi itu sebenarnya termasuk kategori apa gitu ya. Nah, ini kalau dari tipe-tipenya, jadi tipe-tipe food fraud itu ada macam-macam ya. Ada substitusi ya, contohnya ini adalah penggantian sunflower oil yang diganti sebagian dengan mineral oil, atau protein susu ditambahkan dari protein hydrolyzed kulit ya, dari kulit gitu ya. Kemudian concealment itu kayak semacam menutupi sesuatu yang sebenarnya jelek tapi seolah terlihat bagus gitu ya. Misalnya ini poultry diinjek hormon gitu ya. Kemudian buah diberi pewarna gitu ya, untuk menutupi defeknya. Kemudian ada mislabeling ya. Mislabeling ini misalnya beras organik ya, klaimnya beras organik padahal itu beras biasa gitu ya. Atau ini toxic Japanese anise di label sebagai Chinese star anise gitu ya. Kemudian gray market ini lebih terkait dengan penjualan produk yang dari pasar gelap gitu ya. Kemudian unapproved enhancement, contohnya melamin, ini cukup heboh ya di tahun-tahun dulu ya. Kemudian juga penambahan AMF untuk meningkatkan kandungan lemak di dalam susu gitu ya. Kemudian counterfeiting ini istilahnya mengcopy dari merek-merek terkenal ya, yang tidak dengan sebenarnya bukan barang tersebut gitu. Ini pernah ada kejadian kalau nggak salah di Amerika ya, wine yang cukup terkenal itu dipalsukan gitu ya dengan wine yang biasa, dan pelakunya ternyata orang Indonesia gitu ya, dan cukup lama itu terjadinya. Kemudian dilution ini misalnya penambahan air ya, menggunakan air yang tidak aman misalnya di susu segar gitu ya, untuk meningkatkan volume mereka menambahkan air gitu ya.
Kemudian juga ada olive oil yang diencerkan dengan potentially toxic tea tree oil. Nah, jadi kalau mungkin boleh sharing ya, kalau pengalaman dulu pernah pas menangani susu segar itu di Indonesia itu nggak tahu ya, sekarang mungkin mudah-mudahan sudah lebih baik ya. Dulu itu ada beberapa hal pemalsuan ya, gitu. Misalnya tadi kayak pemalsuan untuk meningkatkan volume, nambahin air ya, air sungai gitu ya. Kemudian untuk membunuh mikrobanya menambahkan hidrogen peroksida. Gitu ya. Kemudian juga misalnya penambahan minyak goreng bekas ya untuk menaikkan kadar lemak gitu ya. Dan itu dulu itu cukup terkenal dari satu daerah yang disebutnya itu bengkel susu gitu ya. Jadi susu-susu yang jelek itu bisa mereka terlihat bagus gitu ya. Padahal sebenarnya ketika dipanaskan itu bisa membuat gumpal gitu. Nah, itu ada contoh-contoh fraud ya. Nah, ini kemudian top 10 adulterated product ya. Ini yang rentan terhadap pemalsuan, ada olive oil, fish, organic milk, organic food, susu ya. Kemudian ada biji-bijian, ada honey, ya, kopi, rempah, wine, dan jus. Ya. Ini adalah produk-produk yang beresiko terhadap pemalsuan. Dan apa sih dampak food fraud? Ya, jelas terhadap bisnis akan mengurangi tingkat kepercayaan konsumen, loss sales, krisis manajemen, ya, seperti kayak kasus melamin ya. Itu kan cukup heboh ya, menyebabkan orang China sendiri sudah tidak percaya sama produk susunya mereka ya di negara mereka, sehingga waktu itu banyak sekali mereka impor dari Australia. Tapi nggak tahu sekarang ya apakah sudah mulai membaik atau belum. Kemudian juga pabriknya ditutup ya, itu terkait krisis manajemen. Kemudian impact ke konsumen ya jelas, most cases of food fraud not harmful ya. Sebenarnya ada banyak hal sebenarnya food fraud itu tidak membahayakan gitu ya. Tetapi ada juga tadi kalau kasus melamin kan membahayakan. Gitu ya. Kemudian juga banyak tentu terjadi konsumen jadi sakit atau meninggal ya, ini tentunya sangat membahayakan. Nah, bagaimana sih langkah-langkah food fraud prevention? Yang pertama tentunya memang harus melakukan assessment ya. Kemudian juga bagaimana kita mendevelop istilahnya pasapnya ya. Kemudian juga tentu kita harus membuat atau melakukan dokumentasinya. Nah, biasanya nih langkahnya secara umum, pertama kita harus memastikan dari materialnya apa ya, kemudian mengidentifikasi potensial food fraud-nya apa, melakukan evaluasi risiko, kemudian mitigation-nya apa, kemudian dokumentasi dan review berkala. Dari list material kita tentunya harus melihat kritikalnya apa dari material tersebut gitu ya. Jadi kalau kayak susu dari negara misalnya dari negara India atau negara Cina atau Eropa Timur itu kira-kira apa risikonya? Mungkin kalau kayak di India apakah mungkin dicampur dengan susu kerbau gitu ya? Nah itu juga kita perlu melihat. Kemudian bagaimana kita mengidentifikasi tentunya kita bisa melihat referensi ya atau juga informasi dari website atau jurnal dan lain sebagainya. Kalau bisa melakukan analisa itu lebih bagus gitu ya. Kemudian kita melakukan evaluasi tingkat risiko dari occurrence dan likelihood dari detection seperti apa. Nah ini biasanya yang kita pakai dari sisi occurrence ya. Kita menetapkan ada tiga kriteria gitu ya. Unlikely, very likely, likely. Kalau saya pikir juga setiap perusahaan punya cara masing-masing untuk menentukan likelihood-nya. Kemudian detection, ada yang kita kategorikan yang easy, moderate, atau difficult. Nah ini kita tentukan. Nah kemudian sama seperti HACCP kita menentukan
resikonya seperti apa gitu ya. Oke, kemudian bagaimana mitigation-nya, kita mau melihat dari mana material itu berasal, kemudian juga rantai pasoknya seperti apa, kemudian juga apakah kita perlu melakukan audit, bagaimana hubungan kita dengan supplier, apa kita bekerja sama sudah cukup lama atau baru, nah itu juga penting. Nah ini ya, jadi hubungan dengan supplier, kemudian juga sejarah, masalah regulasi, misalnya kalau material dari Cina ya mungkin kita harus lebih hati-hati gitu ya. Oke, kemudian juga rencana mitigasinya terkait frekuensi analisa itu seperti apa, kemudian juga kalau pertimbangan geopolitik ini lebih melihat dari asal sumbernya dari mana gitu ya. Nah ini adalah contoh yang diterapkan di kami bagaimana dalam pembuatan pasar. Nah, kemudian juga yang paling penting, kita perlu melihat bagaimana cara kita melakukan seleksi dari supplier ya. Bagaimana proses approval, monitoringnya gitu ya. Kemudian juga kita juga harus melihat apakah supplier ini bisa kita develop atau tidak. Karena juga banyak case dari food safety ini berasal dari supplier gitu ya. Kemudian capability dari supplier ini juga seperti apa. Ini kita harus mappingkan. Nah, kemudian juga, di kondisi pandemik ini banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi dengan suplai material ya, karena misalnya kayak kemarin ada masalah vessel gitu ya, kemudian masalah kontainer ya, vessel atau kontainer gitu ya, kemudian juga masalah-masalah di di supplier kita karena ternyata misalnya tenaga kerjanya tidak bisa bekerja karena COVID dan lain sebagainya. Jadi contingency plan terhadap supplier ini juga penting. Dan yang paling penting adalah bagaimana membangun supplier partnership ya, meningkatkan trust dan juga bagaimana bisa meningkatkan confidence level kita. Nah ini adalah matriks bagaimana kita menentukan dari sisi resiko dan juga dari confidence level kita, sehingga action apa yang harus kita lakukan gitu. Apakah harus sering diaudit ya, ataukah cukup dengan memberikan kuesioner, atau misalnya pengetatan pengecekan dan lain sebagainya. Oke, kemudian juga terkait kalau food safety yang paling penting juga mengenai compliance product monitoring ya. Saya pikir ini bisa mengacu dari peraturan BPOM, baik itu peraturan kontaminasi ya terkait logam berat atau juga sumber kontaminasi lainnya dan juga mikrobiologi. Ini sesuai peraturan BPOM. Nah, terakhir mungkin terkait regulasi. Nah, seperti yang saya sampaikan di atas, kenapa kita perlu unlearn dan relearn, karena emang peraturan BPOM juga berkembang sangat pesat gitu ya. Mulai sekarang ada peraturan program manajemen risiko, kemarin sudah ada guidance terbaru dari BPOM terkait program PMR, termasuk untuk produk-produk steril itu, kalau masalah yang peraturan terbaru harus melakukan kayak uji spike gitu ya, pembuktian. Alergi manajemen, pelabelan, terkait cemaran, PKGK, ini PKGK juga sekarang sudah mandatori untuk sertifikasi PMR ya. Kemudian ada terkait peraturan penelitian produk, kemasan, terkait migrasi, dan lain sebagainya. Jadi, saya pikir banyak hal yang harus kita pelajari ya terkait food safety ini, karena dari regulasi juga cukup berkembang, sistem cukup berkembang, dan sangat berkembang, sehingga kita pun harus up to date dengan perkembangan terbaru. Mungkin terakhir mengenai audit, audit ini saya yakin di tiap perusahaan beda-beda dan juga banyak gitu ya. Ini ada beberapa hal saja, jadi audit itu ada macam-macam, ada audit hygiene, ada GM5P, ada audit parsial, ada audit internal, ada audit untuk
non product related, ada audit RMPM supplier, audit distributor, macam-macam gitu ya. Ya ada audit eksternal, ya ada audit FSSC, audit halal, audit BPOM gitu ya. Jadi saya pikir sih kita perlu tetap membuka diri dan tetap untuk belajar ya dengan perkembangan yang terbaru terkait food safety. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi. Saya kembalikan mungkin ke moderator ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak untuk pemaparan materinya Pak. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanya? Kita masih ada 20 menit ya. Izin bertanya, Pak. Silahkan, Ibu. Ya, kalau di industri sendiri, kalau penerapan TASAP sama KASAP itu kan saya pernah baca harus beriringan. Nah, kalau di industri sendiri itu bisa nggak kita hanya menerapkan KASAP saja, tapi TASAP-nya tidak diterapkan? Oke, langsung jawab saja ya, Mas Ibnu. Iya, boleh Pak. Ya. Oke, baik. Sebenarnya sih tergantung tujuannya sih ya. Kalau misalnya bicara kita mau sertifikasi FSSC, jelas 3 hal tadi ya, HACCP, TASAP, PASAP itu harus dipastikan diterapkan gitu ya. Tapi kembali lagi, saya pikir juga penerapan food safety itu kalau mindset-nya tidak semata-mata untuk sertifikasi ya. Jadi bagaimana kita memastikan produk yang kita hasilkan itu emang terjaga dari ketiga hal tersebut gitu. Jadi kalau saya sih prinsipnya itu kita harus terapkan, tapi mungkin emang kan berproses gitu ya. Kayak misalnya tadi mengenai PASAP itu kesulitannya itu kita dalam melakukan analisa bahayanya gitu ya. Jadi makanya lebih banyak mencari referensi gitu. Jadi misalnya bahayanya apa sih dari material ini gitu ya. Karena untuk identifikasinya tadi kan saya sampaikan ada yang low, medium, ada high gitu ya dari sisi detection gitu ya. Nah itu banyak kesulitan di company itu karena memang belum punya alat-alat yang cukup canggih gitu ya untuk mendeteksi itu. Sehingga banyak melihat dari referensi-referensi kira-kira isu-isu fraudnya itu apa gitu ya. Nah, itu yang kita harus identifikasi. Atau misalnya ya paling kita bisa memastikan ke supplier gitu ya. Kita bisa meminta penjelasan atau statement dari mereka bahwa material ini bebas dari bahaya fraud gitu ya. Mungkin itu sih Ibu siapa tadi yang nanya lupa, Ibu Andri ya. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ya mungkin kalau ada teman-teman dari industri bisa berbagi juga di sini ya, bisa sharing juga gitu. Mungkin kita bisa diskusi. Silakan. Ada lagi atau ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan. Ada Silakan. lagi yang mau bertanya? Mungkin sedikit menambahkan saja ya Pak Irwan. Terima kasih banyak untuk sharingnya. Silakan. Ya, saya tidak buka videonya karena internetnya ini sedang tidak terlalu bagus gitu, jadi nggak stabil. Nggak apa-apa, Ibu. Ya, mungkin mohon
bantu juga Pak maksudnya seperti ini. Kami di kelas ini kan sebenarnya sudah mendapatkan berbagai subjek ya terkait dengan lebih ke arah HACCP sebetulnya, lebih ke arah unintentional contamination gitu ya, ada microbiology contamination, physical mungkin tidak terlalu gitu ya, tapi juga ada chemical contamination gitu ya, baik chemical contamination misalnya yang memang dia berasal dari lingkungan ataupun chemical contamination yang sebetulnya terjadi pada saat proses, mungkin seperti itu. Mungkin kalau misalnya boleh gitu ya, Kang, saya gini, di mata kuliah ini kan kami sudah belajar banyak gitu ya terkait dengan yang tadi saya sebutkan, mungkin bisa di-elaborate gitu kan dari subjek yang kami terima ini, kira-kira itu akan membantu untuk food safety, penerapan food safety ini di tahap yang mana. Misalnya mungkin untuk yang HACCP tentunya akan membantu pada saat melakukan risk assessment, misalnya seperti itu. Atau misalnya kalau TASAP sih saya tidak melihat itu karena mungkin ini lebih ke arah keamanan pangan, belum bicara juga terkait sabotage gitu ya, kenapa misalnya terjadi sabotage seperti itu atau adanya. Tapi kalau vulnerability mungkin bisa ya Pak, karena kemarin juga sempat dibahas terkait misalnya tadi yang sudah disampaikan. Misalnya karena kontaminasi yang disebabkan karena ekonomi gitu ya, jadi ditambahin misalnya susu dengan melamin seperti itu ya. Kemudian misalnya fake rice gitu, kalau nggak salah kan dulu sempat ya di Eropa gitu. Kalau Eropa mungkin mereka punya sistem gitu ya. Kalau nggak salah sempat baca ada fake rice juga, ada fake egg juga seperti itu. Mungkin boleh dibantu mungkin Pak untuk menjelaskan ke kami di kelas ini misalnya bahwa apa yang kami pelajari ini nanti akan membantu kami pada saat misalnya di industri aplikasinya nanti akan seperti apa sih kira-kira. Mungkin seperti itu sih Pak. Ya. Terima kasih Pak Irwan. Baik, Bu Rika, sama-sama. Ini pertanyaannya menarik ini ya. Jadi kalau bicara, mungkin kita bicara HACCP dulu deh ya, seperti apa gitu penerapannya di industri gitu ya. Sebenarnya kan kalau penerapan HACCP ini, kalau sejauh pengalaman saya, itu kita kan mulai dari hulu sampai hilir gitu ya. Pertama, tentunya tadi yang saya sampaikan dari seleksi material gitu ya. Dari seleksi material itu kita sudah mulai mengakses persyaratan dari food safety-nya terkait dengan bahaya mikrobiologi gitu ya, bahaya kimia, itu seperti apa gitu. Tentunya kita mengacu biasanya ke kalau di persyaratan spesifik dari material tersebut tidak ada, biasanya kita akan mengacu ke persyaratan spesifik material itu akan dipakai di finished good apa. Nah, itu kita melihat dari kategori pangan ya, dari kategori pangannya. Nah, itu kita melihat tuh dari peraturan yang cemaran mikro, itu kan ada ya kategori pangan apa, mikronya apa gitu ya. Kemudian juga dari sisi peraturan cemaran kimia untuk logam berat. Kemudian juga ada juga peraturan yang saya nggak hafal nomornya, terkait dengan cemaran kimia lainnya kayak dioksin gitu atau apalagi banyak situ ya. Nah itu kita mulai memappingkan tuh dari material, ketika kita menseleksi material itu persyaratannya seperti apa. Kemudian dari situ pemenuhannya seperti apa gitu, probability-nya seperti apa sebenarnya. Jadi ada namanya kita sebutnya sih FSPA ya, Food Safety jadi Food Safety Assessment untuk material. Nah, dari di situ nanti kita akan lihat dari COA dan lain sebagainya gitu ya, dari analisa dan lain sebagainya. Nah, itu kita akan menentukan tadi dengan di HACCP plan-nya itu seperti apa. Probability-nya, kemudian severity-nya gitu ya. Kemudian risk-nya seperti apa. Dan dari situ itu yang akan keluarkan rekomendasi itu bahwa material tersebut oke atau tidak gitu ya. Persyaratan sudah dipenuhi atau tidak, baru bisa lanjut nanti ke
pengembangan produk. Nah, di pengembangan produk sendiri itu nanti kalau tadi kita tuangkan dalam asap proses, asap material ya. Nanti material tersebut nanti akan dipakai di produk apa dan prosesnya seperti apa. Nah, itu juga dilakukan assessment. Makanya tadi yang saya bilang kalau di tempat kami sekarang, makanya tadi ada komisi-komisi gitu ya. Jadi ada tim-tim kecil gitu ya, tim food safety itu dibagi komisi-komisi itu supaya mereka fokus gitu, untuk melakukan assessment dari setiap tanggung jawabnya mereka. Ada assessment dari material, ada assessment dari proses, ada assessment di warehousing gitu ya. Nah itu untuk supaya lebih dalam gitu assessment-nya. Nah itu pemahaman HACCP ini penting ya. Makanya tadi kayak pemahaman decision tree ya, decision tree kalau dulu kan ada 5 gitu ya, 5 question tadi yang saya sampaikan. Kalau sekarang kami menetapkannya ada 6 ya, walaupun di referensinya itu dia tidak menetapkan ada 5 juga gitu ya. Cuma kita membuat supaya lebih mudah aja pemahaman. Nah, jadi kayak pemahaman mengenai early detection itu juga penting dipahami. Kayak misalnya apakah ada pemakaian X-ray gitu ya, atau ada pemakaian metal detektor gitu ya, atau tadi ada pemakaian magnetic catcher. Nah, itu kita juga harus identifikasi di control measure tersebut itu kategorinya apa? Apakah jadi OPRP atau jadi HACCP, jadi CCP. Mungkin seperti itu sih gambarannya ya, secara umum ya. Makanya setiap perusahaan saya yakin beda-beda sih ya mengenai pendalaman dari HACCP. Kayak tadi yang saya sampaikan, di kami sendiri ada tim sendiri tuh untuk utility. Ya. Ternyata itu cukup dalam tuh pemahamannya, sehingga benar-benar bisa mengidentifikasi gitu ya titik-titik kritikal yang harus dikendalikan di area tersebut. Ya, mungkin itu Bu Rika mudah-mudahan menjawab. Iya, terima kasih banyak Pak untuk jawabannya. Menarik sebetulnya terkait yang terakhir itu terkait utility, karena memang QA misalnya saya yakin juga ya kita itu Pak, ada utility yang misalnya yang direct contact dengan produk, misalnya udara kompresor dan sebagainya. Nah itu karena kesulitannya pada saat ditanya gitu ya, engineering mereka sendiri tidak bisa menjelaskan bagaimana kompresor bekerja gitu, kalau ngeblok dan sebagainya gitu. Nah mungkin itu sebetulnya yang kalau yang saya pelajari selama ini sih di kelas belum sampai ke sana sih Pak gitu. Jadi masih lebih ke arah mikrobiologi, chemical juga lebih ke arah yang tadi saya sebutkan seperti itu. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, mungkin Pak Irwan bisa sharing dengan kami. Tadi disampaikan terkait dengan food safety culture, Pak. Nah, itu di perusahaan Bapak untuk food safety culture-nya sendiri, saya nggak tahu karena kalau dulu mungkin lebih campaign gitu ya Pak ya, ada yang campaign di kalender, ada yang campaign di board seperti itu. Mungkin bisa sedikit sharing di sini Pak terkait how to improve people awareness lewat food safety culture. Terima kasih Pak Irwan. Ya, baik. Ya, menarik nih tentang bahasan food safety culture. Ini saya baru minggu lalu ngasih podcast mengenai food safety culture. Tapi poinnya mungkin perlu ada pemahaman dulu bahwa food safety culture ini sebenarnya diterapkan itu mungkin pernah nggak tahu udah baca bukunya Frank Yinia sebelumnya. Jadi pada prinsipnya itu mengadop dari safety culture ya. Mungkin kalau saya mungkin jelaskan sedikit ya. Jadi ada satu namanya Hendrix Pyramid gitu ya. Jadi Hendrix Pyramid itu untuk memberikan gambaran seperti fenomena gunung es gitu ya. Jadi kalau kayak di safety itu kan nomor 1 itu adalah fatality gitu ya. Jadi fatality, kemudian ada fatality, ada lost time accident, ada medical treatment accident gitu ya.
Ini ada near miss, kemudian terakhir adalah terkait misalnya ada terkait behavior ya. Nah, jadi kalau kayak fenomena gunung es itu, jadi kalau ada satu kejadian fatality itu sebenarnya 1 banding di bawahnya itu banding 130 gitu ya. Jadi satu fatality itu menggambarkan sebenarnya kita ada potensi 30 kejadian lost time gitu ya kalau di safety ya. Kemudian 30 itu sebenarnya menggambarkan kita ada potensi 300 kejadian medical treatment gitu. Kemudian di bawahnya ada 3.000 near miss gitu ya. Kemudian di bawahnya lagi kemudian ada kemungkinan ada 30.000 kejadian behavior ya, unsafe action atau unsafe condition. Nah, ini sebenarnya ini yang mau ditangkap di dalam food safety culture. Jadi sebenarnya kejadian-kejadian penyimpangan kualitas itu tidak lepas dari perilaku ya. Jadi misalnya kontaminasi enterobacter karena orang nggak cuci tangan gitu ya, atau orang menyentuh permukaan peralatan tanpa sanitasi gitu ya, atau misalnya mereka tidak ganti sarung tangan karena sudah kotor tapi tidak diganti gitu ya. Nah itu sebenarnya hal-hal yang terkait dengan behavior. Jadi yang mau dibangun food safety culture ini kan bagaimana membangun behavior food safety itu sebagai value gitu ya, menjadi udah terinternalize gitu. Kalau udah menjadi value kan tidak akan ada istilah prioritas, karena kan kadang-kadang food safety is our first priority. Nanti ada orang safety is our first priority. Jadi kayak rebutan gitu prioritas itu. Nah, jadi kalau menjadi value itu tidak lagi menjadi tidak lagi istilah prioritas. Nah, bagaimana sih membangun food safety culture? Ini saya kalau based on apa yang kita bangun, yang pertama tentunya kita harus melakukan gap assessment, yaitu bisa dengan survei ya. Kita melakukan survei, bagaimana sih kondisi sekarang dengan aktualnya gitu. Nah, yang kedua tentunya tadi membangun promosi. Nah, ini yang sering saya tekankan tuh kalau saya ke tim, orang quality itu seperti orang marketing saya bilang. Kenapa? Karena orang marketing itu kan kalau dia mau jual produk tuh dia bikin iklan, bikin promo gitu ya. Tujuannya apa kan dia buat menarik supaya itu menginspirasi orang untuk beli gitu ya. Nah, sama kalau menurut saya orang quality itu juga harus bisa mempromosikan, kemudian mengiklankan atau membuat video edukasi ke orang sehingga orang itu menjadi terinspirasi untuk melakukan hal sesuatu dengan benar. Jadi tugas orang quality juga sama jadi seperti orang marketing gitu. Jadi bagaimana kita bisa menginspirasi dan mengedukasi orang untuk bisa ikut aturan yang kita inginkan. Banyak lagi ya sebenarnya bagaimana membangun food safety culture tadi dan salah satu hal penting lainnya juga leadership ya, karena kan butuh leader-leader bisa menginspirasi. Makanya kami tadi melakukan tim food safety itu di komisi-komisi supaya mereka juga bisa menjadi leader untuk timnya, untuk bisa menginspirasi orang-orang itu untuk ini penting loh bahwa food safety ini kita harus assess gitu. Food safety ini kita harus kita sosialisasikan ke teman-teman di Soplo. Mungkin itu sih, kalau cerita nanti panjang. Nanti kita bisa diskusi sih. Terima kasih Pak Irwan. Ya. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Rika. Ya, Mas Andrian tadi Mbak Prinia kayaknya mau tanya. Masih ada yang angkat tangan tadi pesan. Iya. Masih ada yang mau bertanya, mungkin satu pertanyaan lagi. Mungkin saya mau bertanya Pak terkait food fraud, untuk yang terkait food fraud ini di industri Bapak di PT Sangyang itu mitigasinya seperti apa ya Pak? Mungkin contohnya Pak untuk mencegah terjadinya food fraud. Ya.
Jadi tadi yang saya sampaikan mengenai food fraud, pertama kita harus mengidentifikasi dari material yang kita pakai itu potensial fraud-nya apa gitu ya. Kalau kita kan kalau saya ini kan kerja di pabrik susu ya, jadi paling hal-hal yang terkait fraud-nya yang relate sama melamin gitu ya, karena itu yang pernah menjadi isu besar gitu ya di Cina gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian juga misalnya kalau terkait substitusi itu tadi misalkan kita juga ada produk lain ya, misalnya jus dan sebagainya. Nah, mitigasi yang tadi sebenarnya kalau bicara analisa itu emang agak susah gitu ya membedakan misalnya jus jeruk dicampur dengan jus lemon gitu ya, mungkin berapa persen pemakaiannya mungkin belum, mungkin sudah ada kali, tapi selama ini kita belum menemukan caranya gitu ya. Nah, yang kita lakukan adalah pertama tadi audit supplier ya. Kemudian kita juga melihat proses mereka, karena dengan audit supplier itu kita bisa melihat langsung gitu ya kondisi bagaimana proses di mereka gitu. Atau juga kita melihat partnership kita dengan mereka itu sudah berapa lama gitu ya. Misalnya kalau sekarang di era pandemik ini kan agak susah juga nih untuk melakukan audit. Nah, kemudian biasanya kita juga mengirimkan kuesioner yang pertanyaannya cukup detail gitu ya, dan itu cara kita juga untuk mengidentifikasi dari baik itu food safety hazard ataupun jadi food fraud tadi. Ya itu sih, jadi beberapa cara sih yang kita lakukan tadi mengenai tadi bagaimana melihat dari materialnya, kemudian melihat dari suppliernya, melakukan audit supplier gitu ya, dan juga mencari referensi potensial isunya seperti apa. Mungkin itu Mas Ibnu ya. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik Pak. Mungkin mengingat waktu perkuliahan yang sudah habis Pak, terima kasih banyak Pak untuk pemaparan dan ilmunya Pak, serta sharing-sharingnya dari industri langsung. Jadi kita lebih ada gambaran Pak secara aplikatifnya nanti di industri bagaimana. Ya, baik, makasih Mas Ibnu dan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat ya. Kalau ada hal-hal yang didiskusikan ya bisa kontak juga, bisa diskusi ya. Sebelumnya juga suka ada si mahasiswa yang kontak personal ke saya, diskusi gitu ya. Pilih-pilih saja sih. Ya. Terima kasih banyak Pak. Mungkin langsung saya tutup saja Pak perkuliahannya Pak. Silakan. Ya. Mohon maaf Pak jika ada salah kata dalam penyampaian Pak. Terima kasih untuk pemaparannya Pak. Saya ucapkan kembali. Sama-sama. Oke. Terima kasih teman-teman. Mungkin selamat beristirahat. Ya. Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Irwan. Terima kasih Pak Irwan. Semoga Assalamualaikum. Salam.